Selamat pagi teman-teman remaja, Shalom, apa kabar? Kiranya kita semua senantiasa sehat ya, tetap semangat. Teman-teman, kita mau kembali belajar firman Tuhan di pagi ini. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah online di pagi hari ini. Tuhan, mohon ampunilah dosa-dosa kami dan berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu Bapa menaungi hati kami, pikiran kami, mampukan kami mengerti dan melakukan firman Tuhan. Berkatilah hamba yang akan menyampaikan, kiranya kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Haleluya, amin. Kita buka kitab kita dari Ibrani 5 ayat 11-14. Di bawah judul peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan memelihara serta melakukannya. Amin. Tema yang diberikan kepada saya adalah faith development atau perkembangan iman. Ada cerita tentang gadis kecil teman-teman. Dia sedang berbincang-bincang dengan mamanya. Gadis ini belum genap usianya 6 tahun. Dia bilang gini ke mamanya, "Mama, minggu depan aku sudah kelas 1 SD. Aku sudah besar. Aku mau 3 hal. Pertama, aku mau setiap hari bangun jam 5 pagi. Tolong bangunin aku ya, Ma. Kedua, aku mau Mama gak usah ngecek-ngecek aku lagi. Aku inget kok untuk beresin mainan, untuk mandi, untuk makan, sikat gigi. Dan yang ketiga, aku mau tidur sendiri, di kamarku sendiri." Si mama yang tahu persis bagaimana gadis kecilnya ini adalah gadis kecil yang takut gelap, takut dengan kesendirian, bertanya kepada anaknya, "Kamu yakin sudah berani tidur sendiri?" Jawab gadis kecil ini, "Berani, kan ada Tuhan Yesus yang menjagaku." Apa yang bisa kita tangkap dari cerita ini teman-teman? Gadis kecil ini mulai mandiri imannya, mulai berkembang. Bukan lagi iman seorang bayi atau iman seorang anak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi iman seorang anak yang berusia belum genap 6 tahun. Di mana dia semakin kenal, semakin percaya, semakin yakin bahwa ada satu sosok yang begitu menyayangi dia, yang akan menjaga dan melindungi dia di saat dia sendirian di kamar. Ya, imannya semakin mandiri, semakin berkembang. Dan dibandingkan dengan ayat Alkitab yang kita baca tadi, ini adalah kondisi di Ibrani teman-teman, di mana jemaat di sana, jemaat Ibrani menolak untuk berkembang. Padahal dari sudut waktu mereka sudah bisa menjadi pengajar. Ayat 12 mengatakan demikian. Ternyata kamu malah masih perlu diajarin asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Asas-asas pokok berarti dasar-dasar dari pernyataan Allah. Kenapa? Karena di ayat 11 dikatakan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Lamban dalam bahasa Yunani artinya notros, yang artinya lamban mengerti, lamban mendengar, dungu, suka lupa, kurang tajam dalam mendengar, seperti itu. Padahal dari sudut waktu, mereka sudah bisa menjadi pengajar, alias sudah besar, sudah cukup umurnya. Dan dikatakan di sini, selain kamu ternyata harus diajarkan asas-asas pokok atau dasar-dasar, ternyata kamu juga masih perlu susu, alias anak kecil, seperti anak kecil yang belum tahu tentang kebenaran. Di ayat 13 dikatakan demikian. Ya, layaknya anak kecil, jemaat Ibrani pada saat itu seakan-akan belum tahu kebenaran. Polos aja seperti anak kecil. Di ayat 14 dikatakan, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena punya panca indera yang terlatih, dia dapat membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, jadi perbandingannya beda sekali ya teman-teman. Di sudut waktu mereka sudah besar, sudah seharusnya menjadi seorang pengajar, artinya menjadi contoh bagi orang-orang lain yang lebih muda dari mereka, di mana mereka seharusnya sudah bisa makan makanan keras.
yaitu bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat, ini mereka malah tidak berkembang. Mereka justru seperti anak kecil yang masih perlu susu, masih harus diajarkan dasar-dasar tentang firman Allah. Lalu bagaimana dengan remaja? Apa sih iman? Kan tema kita hari ini perkembangan iman nih, faith development. Apa itu iman, teman-teman? Ibrani 11 ayat 1 berbunyi demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah iman. Kepercayaan atau keyakinan kita kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Pemilik kehidupan, sumber sukacita. Seperti gadis kecil tadi yang percaya, yang yakin bahwa ada Tuhan Yesus yang akan menjaga dan menemani dia di saat dia sendirian di kamar. Iman seorang gadis kecil yang belum genap 6 tahun. Dia sudah percaya seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita? Remaja yang sudah berusia pastinya lebih dari 6 tahun. Roma 10 ayat 17 berbunyi demikian. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus yang kita dengar setiap hari ini, yang kita baca juga di dalam Alkitab kita, itu dapat memunculkan iman, menimbulkan iman di hati kita. Dengan membaca, dengan mendengar firman Tuhan, maka kita semakin kenal siapa itu Yesus Kristus. Itu Sang Juru Selamat. Apa itu Sang Pemilik kehidupan ini? Dan sama seperti gadis kecil tadi, teman-teman, di mana dia juga mendengar firman Tuhan dari orang tuanya. Saat dia kecil, saat dia masih batita, bawah 3 tahun, dia dibawa ke gereja, lalu di rumah dibacakan firman Tuhan sebelum tidur atau saat bangun. Lama-kelamaan dia semakin mengenal ada satu sosok yang bernama Tuhan Yesus, yang menyayangi dia, yang sangat melindungi dia, yang akan menjaga dia, yang akan menjadi penolong dia di sepanjang kehidupannya. Iman anak kecil ini semakin bertumbuh seiring dengan usianya. Ya, lalu iman juga bisa berkembang lewat peristiwa-peristiwa hidup. Nah, contohnya cerita hidupnya Daud, Daniel, Nuh, dan Bapak Ayub. Teman-teman tahu cerita mereka dong pastinya. Bagaimana teguhnya iman mereka kepada Tuhan, seperti Daud misalnya, di mana dia dipakai Tuhan menjadi seorang gembala domba. Di saat dia menggembalakan dombanya, dia harus bertarung dengan binatang-binatang buas yang berusaha memangsa domba-dombanya. Dan apa yang dia lakukan? Dia menang. Tuhan Yesus pakai dia lagi untuk mengalahkan Goliat, di mana postur tubuh atau fisik Daud lebih kecil daripada Goliat. Tetapi Tuhan pakai dia sehingga dia menang. Itu semua bisa Daud lakukan karena imannya kepada Tuhan Yesus. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong dia, akan memberikan jalan keluar, akan menyertai setiap langkah kehidupannya. Bagaimana dengan kita, teman-teman, dengan remaja? Apakah kita seperti gadis kecil ini atau seperti jemaat Ibrani yang di usia kita sekarang? Berapa usia kita, teman-teman? 12 tahun, 13 tahun, 14, 16 tahun. Apa yang sudah kita tahu tentang Tuhan Yesus? Apa yang sudah kita dalami tentang Yesus Kristus? Apakah teman-teman sudah merasakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan teman-teman, sehingga membuat iman teman-teman terus bertumbuh, terus berkembang seiring dengan usia teman-teman? Teman-teman, satu hal yang kita yakini dan harus kita syukuri, Tuhan telah memberi kita nafas kehidupan. Kita bisa hadir di sini pada saat ini, itu tidak lepas dari kasih karunia Dia. Dia adalah sosok yang begitu menyayangi kita. Iman yang kita dengar dari Alkitab, dari media-media, dari orang tua, dari dengan pembacaan kita sendiri di rumah, itu seharusnya sudah bisa terus menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan, Sang Juru Selamat itu sendiri. Di mana Dia adalah Allah yang kuasa, yang mampu memegang kendali seluruh kehidupan kita. Usia remaja rentan sekali, teman-teman, dengan lingkungan-lingkungan yang negatif. Tawuran, rokok, miras, narkoba, pergaulan malam, ya, yang suka pulang-pulang malam tanpa kabar berita, orang tua cemas mencari, pacaran tidak sehat, pornografi lewat situs-situs internet, bullying, klepto atau pencurian, kata-kata kasar, banyak sekali di sekitar kita.
hal-hal demikian. Dan banyak remaja yang terjerumus ke dalamnya, ke lingkungan-lingkungan negatif itu, untuk mencari identitas diri. Ya, identitas diri siapa saya sebenarnya? Saya bisa apa? Karena usia remaja memang sangat rentan dan perlu dengan satu sosok idola yang bisa dia jadikan panutan atau contoh dalam menjalankan kehidupannya. Makanya remaja yang salah jalan itu menganggap bahwa teman-teman mereka yang negatif itulah yang mereka idolakan, yang mereka jadikan panutan. Oh, saya harus bisa seperti dia. Begitu kira-kira. Padahal teman-teman, ada satu sosok yang seharusnya menjadi idola, atau panutan, yaitu Yesus Kristus. Silakan mengidolakan tokoh-tokoh lain yang positif. Tapi ada satu sosok sejati, yaitu Yesus Kristus, yang bisa menjadi panutan kita sepanjang hidup kita. Tapi Kak, kan bergaul di lingkungan-lingkungan negatif itu juga bisa melatih iman kita bertumbuh. Teman-teman, kita baca 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Jangan sekali-sekali, jangan coba-coba. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi stop uji imanmu dengan cara menjatuhkan diri ke dalam pencobaan atau mencobai dirimu sendiri. Gak guna, itu semua sia-sia teman-teman. Justru saat tawaran itu datang, kita harus bisa memilah. Disitulah iman kita diuji. Kita harus bisa memilah apakah ini benar atau tidak benar, ini salah atau tidak salah. Baik dan buruknya harus kita timbang sebelum kita memutuskan. Dan disitulah kita tahu apakah iman kita masih iman anak kecil atau sudah iman remaja seturut dengan usia kita. Maka putuskanlah yang baik dan yang benar. Tapi Kak, nanti kalau aku tidak ikut, aku dikucilkan, aku dibully. Teman-teman, raih prestasimu setinggi-tingginya. Kejar. Buktikan lewat prestasimu bahwa kamu bisa beda dari mereka. Bukan dengan hal-hal yang negatif, tapi prestasi yang positif. Maka lambat laun mereka akan melihat bagaimana kamu adalah anak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ingat teman-teman, hidupmu adalah Alkitab yang terbuka, dibaca oleh semua orang yang ada di sekitarmu. Kita adalah terang dan garam di dunia ini. PPDB kemarin, tahu ya, PPDB, penerimaan peserta didik baru, di mana di situ teman-teman semua berjuang untuk mendapatkan sekolah negeri. Untuk yang berhasil, selamat. Pakai waktu 3 tahun ke depan dengan belajar sungguh-sungguh, raih prestasi yang baik secara akademik. Manfaatkan waktu yang ada. Ingat teman-temanmu yang tidak berhasil, mereka harus berjuang dengan cara yang lain. Bagi teman-teman yang tidak berhasil, ya, kita harus berjuang dengan cara yang lain. Apakah sedih? Apakah stres? Marah sama Tuhan? Sedih? Pasti sedih. Tapi untuk marah sama Tuhan, tidak teman-teman. Kita harus ingat firman Tuhan mengatakan, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Itu ada di Yeremia 29 ayat 11. Teman-teman bisa baca nanti. Pakai waktu 1 tahun ini, di mana kamu tidak berhasil masuk sekolah negeri, mungkin untuk masuk sekolah swasta tersendat dengan biayanya, dengan mengembangkan ilmu, dengan mengembangkan bakat dan minatmu, minat bahasa, bakat berolahraga, bakat musik, bakat yang lainnya. Pakai itu semua untuk mengembangkannya selama 1 tahun ke depan. Teman-teman bisa dengan mengikuti kursus-kursus keterampilan yang ada, les-les yang ada, sambil tetap menyiapkan diri untuk kembali masuk mencoba ke PPDB di tahun depan. Tapi beda ceritanya loh ya, kalau gagal PPDB gara-gara malas belajar waktu di SMP atau di tahapan sebelumnya, atau belajarnya tidak benar. Nah, Tuhan kasih kesempatan untuk kembali mengintrospeksi diri dan mencobanya di tahun depan. Belajarlah lebih giat, belajarlah yang benar. Lalu mengenai pandemik ini, di mana iman kita diuji dalam pandemik ini teman-teman? Kira-kira kapan corona ini selesai? Tidak ada yang tahu teman-teman. Tapi kita terus berharap, memohon kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan corona ini boleh selesai. New normal yang kita jalankan,
jalankan dengan baik. Segenap protokol kesehatan yang diarahkan pemerintah, jalankan dengan baik. Pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, tidak usah sentuh-sentuh muka, tidak kumpul-kumpul, boleh bergaul tapi jaga jarak. Dan yang seperlunya, bukannya malah mencobai diri, aku kebal dengan corona, aku nggak akan kena, nggak usah deh pakai masker. Teman-temanku yang lain nggak pakai masker, baik-baik saja, sehat-sehat saja. Teman-teman, kita dipakai Tuhan di dunia ini untuk menjadi terang dan garam. Ya, lagi-lagi terang dan garam. Kita beri contoh yang baik kepada teman-teman kita yang di sekitar kita. Jangan ikut-ikut mereka. Teman-teman, usaha semaksimal mungkin. Segenap upaya kita maksimalkan. Sisanya biar Tuhan yang bekerja. Imanmu harus terus bertumbuh. Imanmu harus terus berkembang. Tekun baca Alkitab setiap hari. Di Alkitab kita bisa semakin mengenal Tuhan. Mengenal siapa itu Tuhan kita. Dan di Alkitab juga banyak jawaban atas doa-doa kita. Tekun berdoa. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan yang paling intim, paling pribadi. Curhat sama Tuhan ketika kita bingung, sedih, kecewa, senang, curhat sama Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Yang ketiga, jalan terus walau pelan teman-teman. Banyak hambatan, banyak kerikil-kerikil yang kita hadapi, tidak perlu takut, tetap jalan walau perlahan. Perlahan tapi pasti. Dengan tetap berpegang pada firman Tuhan. Dan yang keempat, berani ubah arah hidup. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus bisa mengubah arah hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan melalui firman Tuhan di pagi ini. Terima kasih Bapa buat semua yang Engkau sudah curahkan kepada kami terlebih dulu. Mampukan kami Bapa untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi, untuk mengenal-Mu lebih intim lagi, sehingga iman kami kepadamu, iman percaya kami dapat bertumbuh hanya di dalam Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, Tuhan Yesus memberkatimu.